Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi taqsimil ismi, pembagiannya isim, kalimat isim, ilal mu'rab wal mabniyi, dibagi dua. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Wa dzikril ahkamil mutafarri'ah, itu kurang ta itu. Wa dzikril ahkamil mutafarri'ati, dan menjelaskan beberapa hukum yang lahir ala, yang bercabang ala hadainil qismaini, dari dua pembagian itu. Wa fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah, atau dalam taksim ini ada beberapa masalah. Fi lafdzil i'rabi wajhan, ada dua sudut, dua sisi dari lafal al-i'rab. Ahaduhuma ay yakuna ma'khuzan min qawlihim a'raba an nafsihi. Pertama, lafal i'rab itu diambil dari orang Arab selalu mengatakan a'raba an nafsihi. Dia, si Ahmad misalkan, menjelaskan, membeberkan apa yang ada dari dirinya. Idza bayyana ma fi dhamiri, ketika dia, tatkala dia membeberkan, menjelaskan, menerangkan apa yang ada dalam hatinya. Itu i'rab namanya. Ada orang mengeluarkan isi hatinya, itu namanya i'raba an nafsihi, a'raba an ma fi dhamirihi, bayyana an ma fi qalbihi fi dhihnihi. Fa innal i'raba, karena semuanya i'rab itu idhahul makna, menjelaskan makna. Jadi samalah, i'rab dalam ilmu nahwu itu menjelaskan makna, i'rab dalam bahasa menjelaskan apa yang ada dalam hati. Wa tsani ayakuna a'raba manqulan min qawlihim, ini enaknya ayakuna i'rab itu. Ayakuna al-i'rabu, bukan i'rab. Ayakuna al-i'rabu manqulan min qawlihim arabat ma'iddatur rajul. Idza fasidat, rusaklah perutnya seorang. Idza fasidat, ketika rusak. Fakana al-muradu min al-i'rabi, maka yang dikehendaki dari i'rab adalah izalatul fasadi wa raf'ul ibham, menghilangkan kerusakan dan menghilangkan kesamaran. I'rab itu dari kata-kata arabat ma'iddatul rajul. Mithlu a'jamtul kitaba, kata-kata a'jamtul kitaba bimakna azatu ajmatahu, saya hilangkan lafal yang ajam dari kitab tersebut. Padahal kata a'jam itu sepertinya mengajamkan, tapi enggak, menghilangkan ajam. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, idza wudi'a lafdzul mahiyati wa kanat tilkal mahiyatu mawridan li ahwal mukhtalifah, wajib an yakuna al-lafdzu mawridan li ahwal mukhtalifah litakuna al-ahwalul mukhtalifatul lafdhiyatu dalatan 'ala al-ahwal mukhtalifatil ma'nawiyah. Ketika satu lafal dibentuk untuk menunjukkan esensi, yang esensi tersebut bisa menjadikan atau bisa mendatangkan, menjadi sumber berbagai kondisi yang berbeda-beda, maka lafal tersebut harus mempunyai makna yang berbeda-beda juga. Ketika Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu berubah-berubah tuh. Itu juga maknanya harus berubah-berubah dong. Ketika lafalnya esensi lafal itu menjadi sumber perbedaan makna, perbedaan bunyi lah, maka makna pun harus menunjukkan berbeda makna.
Kama anna jawharul lafzi lamma kana dalan ala asl mahiyah kana ikhtilafu ahwali dalan ala ikhtilafil ahwal ma'nawiyah. Karena esensi dari lafal tersebut, kalau dia menunjukkan makna yang asli dari esensi tersebut, maka ketika menunjukkan makna lafal yang berbeda atau kondisi yang berbeda dari lafal tersebut harus menunjukkan perbedaan makna yang berbeda-beda. Fatilkal ahwal mukhtalifatul lafziyatu, maka kondisi yang berbeda-beda yang dari lafalnya tersebut ad-dalatu al ahwal mukhtalifatil ma'nawiyati, yang menunjukkan perbedaan kondisi makna, itulah i'rab, hiyal i'rab. Ja'a Zaidun. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Makna Zaid menjadi fa'il, menjadi pelaku. Darabtu Zaidan. Oh, bunyinya beda Zaidan, makna juga ya beda dong. Marartu bi Zaidin, bunyinya beda, makna juga beda. Itu artinya i'rab. Begitu namanya i'rab, namanya perubahan lafal menunjukkan perubahan makna. Itulah i'rab. Dinamakan i'rab namanya. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, al-af'alu wal hurufu ahwalun 'aidatun lil mahiyat. Kalimat fi'il dari kalimat huruf itu kondisi yang baru datang, esensial kepada esensi. Bukan esensi fi'il dan huruf itu. Daraba Zaidun, ya. Kalau Zaidun esensi itu manusia kan, dan darabanya menunjukkan makna yang baru datang. Nanti lain lagi misalkan akala Zaidun, lain lagi syariba Zaidun, lain lagi qoma Zaidun. Zaidun tetap kan, tapi yang menunjukkan perbedaan kondisi adalah fi'il. Begitu pula huruf. Wal awaridu la tu'aradu laha awal ukhra. Yang baru datang itu, yang bersifatnya eksistensial itu tidak bisa dimasuki eksistensi yang lain. Hadza huwal hukmul aktsari. Ini kebanyakannya seperti itu. Wa innamal ladzi yu'radu lahal ahwal mukhtalifah hiya dzawat. Yang bisa kemasukan perbedaan kondisi eksistensial adalah zat. Zat tadi Zaid. Zaid datang, Zaid berdiri, Zaid duduk, Zaid minum, Zaid gitu. Wal alfadzu dalatu 'alaiha, lafal yang menunjukkan ahwal mukhtalifah, zat yang menunjukkan zat adalah isim, dia asma, zat kan isim, Zaid. Fal mustahiqul i'rab bil wad'i al-awwal wal asma. Maka yang berhak mempunyai i'rab dengan kesepakatan bahasa Arab adalah isim. Karena isimlah yang menerima perbedaan posisi, kadang fa'il, kadang maf'ul, kadang majrur. Tapi kalau fa'al daraba tetap daraba, nggak bisa mendatangkan apa-apa itu. Al-mas'alatur rabi'atu inna makhtussal i'rab bil fi'l al-akhir min kalimatil wajhain. I'rab itu adalah perubahan akhir huruf. Akhir kalimat, perubahan huruf akhir dari kalimat. Zaidun, Zaidan, Zaidin, dannya itu berubah. Kenapa yang berubah itu akhir huruf? Al-awwal asalnya ada dua asalnya. Annal ahwal 'aridatan lidzat la tujad illa ba'da wujudi dzat. Perubahan yang berbeda-beda yang baru datang menimpa zat, Zaid katakan, itu adanya setelah wujudnya Zaid dulu. Zaid dulu ada, baru kondisinya macam-macam, bisa fa'il, bisa maf'ul, bisa majrur. Wal lafdzu la yujad illa ba'da wujudil harfil akhir minhu. Sedangkan lafal itu tidak akan terbentuk kecuali kalau sudah ada lafal yang akhir. Huruf yang akhir. Lafal itu, kalimat itu tidak mungkin ada terbentuk kalau belum ada huruf yang paling akhir. Maka perubahannya pada yang huruf yang paling akhir. Al-thani, anna ikhtilaf hal harf al-awwal wa al-thani min kalimah lidalala ala ikhtilaf awzal kalimah falam yabqa liqabul ahwal al-i'rabiyyah illa al-harf al-akhir min al-kalimah. Kalau perubahannya huruf awal dan perubahannya huruf yang kedua itu hanya mengikuti wazannya kalimah. Tapi kalau perubahan akhir huruf itulah i'rab. Perubahan i'rab namanya.
Kalau perubahan awalnya huruf atau tengahnya atau kedua, huruf pertama, huruf kedua, itu sih tergantung wazannya. Doribun, madrubun, berubah-berubah awal dan akhir. Nah, tapi yang menentukan kondisi terakhir adalah akhirnya kalimat. Al-mas'alatul khamisatu al-i'rab laysa ibaratan 'ala harakat was sakanat al-mawjudati fi awakhir kalimat. I'rab itu bukan hanya merupakan perubahan harakat atau sukun yang ada di akhirnya kalimat. Bidalili annaha mawjudatun fil mabniyat. Dengan dalil harakat dan sukun itu ada pada yang mabni, tidak hanya yang mu'rab. Wal i'rab huwa mawjudun fiha. Sedangkan i'rab tidak ada pada mabniyat. Bal i'rab ibaratun an istihqaqi li hadhihi harakat bisabab al-awal makhsusah. Maka sesungguhnya i'rab itu adalah berhaknya kalimah menerima beberapa harakat dengan sebab faktor kemasukan amil berbeda-beda. Kalau isim mabni menerima harakat, menerima sukun iya, tapi tidak karena terpengaruh oleh amil, tidak terpengaruh oleh amil yang Musa aja, mau bi Musa, mau ala Musa, mau dortu Musa, mau ja'a Musa, walaupun Musa juga menerima harakat. Wa dzalika istiqaqu ma'qulun la mahsusun. Adanya kalimat itu berhak perubahan itu secara akal, tidak secara mahsus. Wal i'rabu hajatun ma'qulatun la mahsusah. I'rab itu kebutuhan ma'qulah, kebutuhan hal yang bersifat akliyah, rasional, bukan bersifat indrawi. Al-mas'alatu sadisatu idza qulna fil harf innahu taharrun aw sakin fa huwa majaz. Ketika kita mengatakan huruf itu mati, huruf itu berharakat hidup, itu majaz itu. Li'anna al-harakata was-sukuna min sifatil ajsam. Karena harakah dan diam itu sifatnya jisim. Wal harfu laisa bijismin. Sedangkan huruf bukan jisim. Bal muradu min harakatil harfi sautun makhsusun yujadu aqibat talafuz bil harfi. Yang dikehendaki arti daripada harakatnya huruf itu suara tertentu yang lahir, yang wujud, yang nampak setelah berakhirnya ucapan fi, min. Itu bukan berarti itu mutaharik atau sakin, itu bukan. Itu karena akhir suara tertentu mengakhiri suara dengan huruf tersebut. Was-sukun ibaru an ayyujad al-harfu min ghairi an yu'aqabu dzalika as-saut al-makhsus al-musamma bil harakah. Sedangkan sukun itu adalah adanya huruf dengan tidak diakhiri oleh suara tertentu, ya gitu ya, dengan tidak diiringi dengan suara tertentu. Kalau itu namanya harakat namanya. Al-mas'alatu sabi'atu al-harakatu imma sharihatun aw mukhtalisatun. Ini juga aneh, ini saya juga. Harakat itu ada kalanya yang sharih jelas, ada kalanya mukhtalisah. Tidak jelas, itu aja lah mukhtalisah. Was-sharihatu imma mufradah wa imma ghair mufradah. Yang sharih ada kalanya tunggal, ada yang tidak tunggal. Fal mufrad salasatun wa hiya al-fathatu wal kasratu wad dhammah. Fathah, kasrah, dhammah itu adalah harakat sharihah mufradah. Harakat sharihah mufradah. Wa wal mufradah ma kana baina bain wa yasittatun li kulli wahdatin qisman. Antaranya yang yang sharih dan yang tidak sharih itulah namanya ghair mufradah. Falil fathati ma baina bain kasrah aw ma baina dhammah. Fathah itu mempunyai antara kasrah, mempunyai posisi antara kasrah dan dhammah. Wal kasrah ma baina wa baina dhammah aw ma baina al-fathah. Wa dhammatu ala hadzal kasri bicara lahjah tertentu ini. Lahjah tertentu ini bukan Himalaya. Lahjah tertentu. Fal majmu'u tis'atun, maka jumlahnya ada 9. Wa imma musyabbah aw musyabbah. Kenapa 9? Yang 9 itu ada kalau musyabbah, ada kalau musyabbah. Artinya apa? Yang asal masih kenyang ya, yang ada di
dimantapkan, ada tidak mantap. Fahiya 18. Wa tasi'atu 'ashra al-mukhtalisah wa hiya ma takunu harakah wa illam yatamayaz fil hisl laha mabda wa tusamma al-harakatul majhulah. Harakat mukhtalisah adalah harakat yang tidak bisa dibedakan dalam indera lah, telinga atau pendengaran atau ucapan. Dan dinamakan harakat majhulah. Wa biha qara Abu Amr, Imam Abu Amr membaca fatubu ila barikum mukhtalisatul harakah min barikum wa hudzail biha. Jadi fatubu ila riikumnya enggak jelas, riikumnya itu enggak riikum gitu. Ada mukhtalis di situ. Ini salah satu qiraah saja ini. Al-mas'alatu tsaminatu lamma kana al-marji'u bil harakati was-sukun fi hadzal bab ila aswatin makhsusah lam yajib al-qat'u bil hisr harakati fil 'adad al-madhkur. Ketika karena yang paling pokok bagi harakat dan sukun itu adalah suara tertentu yang tidak harus putus dengan adanya harakat itu. Qala jini ismul miftah bil farisiyah wa qalid. Bahasa Persinya miftah, kunci, qalid. La yu'rafu anna awwal mutaharrik sakin. Ini enggak diketahui awalnya mutaharrik atau sakin. Awalnya itu hurufnya hidup apa mati kali itu. Ya ini bahasa Persia kok. Ngomong kemana-mana ini ngomong Masya Allah. Qala wa haddatsani Abu Ali qala dakhaltu baldatan fasami'tu ahlaha yantiquna bi fathatil gharibah lam asma'u qabl. Imam Abu Ali berkata, suatu ketika saya masuk pada satu desa negeri, di situ penduduknya ketika mengucapkan fathah aneh yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Fata'ajjabtu minha, saya heran. Wa aqamtu hunaka ayyaman, saya tinggal di sana beberapa hari. Fatakallamtu aidan biha, saya pun bisa berbicara seperti mereka. Falamma faraqtu tilkal badana nasituha, setelah saya keluar dari desa tersebut, saya lupa sudah. Seperti al-mas'alatu tasi'atu al-harakatul i'rabiyyah mutaakhiratun al-harfi ta'akhur biz-zaman. Harakat i'rab itu terlambat dari huruf yang akhir, dari huruf dengan satu ada zaman akhirnya sudah. Wa yadullu alaihi wajhan. Al-awwal anna al-huruf as-salbah, huruf yang salam yang keras, kalba wa ta'i wa dal wa amsalihima, inma tahduthu fi akhir zamani habs an-nafas wa awwal lisalik. Ba itu dimulai dari lepasnya napas, dimulai dari tertahannya napas, diakhiri dengan akhir zaman menahan napas dan awal zaman melepaskan napas. Ba wadhalika anfasil baik ma bain zamannya ghairu munqasim. Di situ ada zaman yang memisahkan antara dua zaman. Ada detik lah, ada detik. Wadhalika ada detik, ada masa yang memisahkan antara dua zaman tersebut. Wal harakatu sautun yahdutsu 'inda irsal nafas. Harakat itu suara yang lahir ketika melepaskan napas. Ba. Wa ma'lumun anna dzalikal an mutaqaddim 'ala dzalikal zaman. Dan masa tadi yang memisahkan antara dua zaman itu mendahului zaman yang terakhir. Fal harfu mutaqaddim 'ala harakah, maka huruf lebih dulu daripada harakat. Atsani anna huruf as-salbah la taqbalu tamdid wal harakatu qabla tamdid. Hurufnya nggak bisa panjang dong. Ba bisa dipanjangkan nggak? Ya nggak bisa. Ba. Tapi bisa panjang. Ba itu kan harakatnya bisa ba, bi, bu. Kalau ba di sini nggak bisa dong. Fal harf wal harakatu la yujadani ma'an. Maka huruf dan harakat tidak bisa ada bersama-sama. Lakinnal harakata la tataqaddam 'ala harfi fa baqiya an yakuna al harfu mutaqaddiman 'ala harakah. Tapi harakat tidak boleh mendahului huruf, maka huruflah yang harus mendahului harakat. Al-mas'alatul 'ashiratu al-harakatu ab'adun min hurufil madd wal lin. Harakat itu bagian dari huruf mad dan huruf lin. Waw, ya, alif. Wa yadullu 'ala al-wujuh. Al-awwal, alasannya ada tiga dalilnya.
anna hurufal mad wal lin qabilatun liziyadah wa nuqsan. Huruf mad, huruf lin itu boleh tambah, boleh berkurang. Wa kullu ma kana kadzalik falahu tarafan. Setiap selama dia bisa panjang dan bisa berkurang, pasti ada dua pinggir, dua tepi. Wala tarafa la fi nuqsan illa hadhil harakat. Tidak ada tepi yang berkurang kecuali harakat. Atsani anna hadhil harakat idza madadnaha dhal huruf al-mad wal lin fa'alimna anna hadhil harakat laysat illa awailu tilkal huruf. Harakat itu ketika kita panjangkan, lahirlah huruf mad atau huruf lin. Ketika kita panjangkan, maka ketahui, dengan demikian kita tahu bahwa harakat itu bukanlah hanyalah awal daripada huruf tersebut. Al-thalith, law lam takun harakatu ab'adun li hadhihi al-huruf lama jaza al-iktifa biha li'anna idza kan mukhalifan laha lam tasud masadda fal masil iktifa biha minha bidalil istiqra'il Qur'an wan nath wan nazam. Yang ketiga, seandainya harakat itu bukan bagian dari huruf, maka tidak mungkin kita hanya mengambil harakat saja. Karena harakat itu apabila berbeda, tidak mungkin menempati tempatnya huruf itu ya. Maka tidak mungkin kita hanya mengambil harakat saja tanpa huruf. Bidal istiqra'il Qur'an wa nazam. Wa bil jumlah faham anna ibdala syai' min mukhalafatil qarib minhu jaiz illa anna ibdala syai' min ba'di aula fawajib hamlul kalami alaih. Al-masalatul hadith asyarah al-ibda bil harfi sakin muhalun 'inda qaum wa jaiz 'inda akharin. Memulai kalimat dengan huruf yang mati itu muhal bagi sebagian ulama atau sebagian kaum. Wa jaiz 'inda akharin. Ada kaum yang membolehkan, yang memungkinkan memulai huruf dengan huruf mati. Lianna al-harakata ibaru 'an as-saut alladhi yahsul talaffuz bihi ba'da talaffuz bil harfi. Karena harakat itu merupakan suara yang terjadinya setelah mengucapkan huruf. Fatauqifus syai'i 'ala mahsul ba'dahu muhal. Maka menggantungkan sesuatu yang berhasil setelahnya itu juga menjadi muhal. Al-mas'alatu tsalitsah asyrah afqal harakatid dhammah. Harakat yang paling berat itu dhammah. Li'anna la tatimu illa bi dhammi syafatain. Karena dhammah itu harus mengumpulkan dua bibir. Ya. Wala yatimu dzalik illa bi 'amal al-'adlatain as-salibatain wa afslatain fi taraf asy-syafah. Mengumpulkan dua bibir itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika kita menggerakkan dua otot yang keras yang menghubungkan antara dua tepinya bibir. Maka harakat yang paling berarti dhammah. Wa amal kasrah fa yakfi fi tahsilha al-'adlah al-wahidah al-jariyah. Jadi kalau harakat kasrah cukup hanya menggerakkan satu otot. Tsumma al-fathah yakfi biha 'amal dha'if li tilka al-'adlah. Kemudian fathah lebih ringan lagi, membutuhkan geraknya adalah otot. Sedikit saja sudah menjadi fathah gitu. Gerak sedikitnya sudah menjadi fathah. Pokok harakatnya paling berat dhammah, nomor 2 kasrah, nomor 3 paling ringan fathah. Wa kama dallat hadhihi al-ma'alim at-tashrihiyya 'ala ma zakana fatijba tadzatu aidan. Ini sudah jelas dari tanda-tanda, dari bukti-bukti tasyrihiyah. Kalau itu dibedah juga seperti itu gitu. Gerakannya dua otot yang menghubungkan dua bibir menjadi dhammah. Kalau satu otot menjadi kasroh. Kalau hanya sedikit menggerakkan jadi fathah, itu sesuai dengan ilmu bedahlah bukti dengan. Wa'lam anna al-hala fi ma dzakarna yakhtalif bihasabi amsizatil buldan. Akan tetapi memang seperti yang tadi saya terangkan, kadang-kadang ada perbedaan sesuai dengan wataknya beberapa negara. Fa inna al-Azerbaijan yaghlibu ala al-afadhim ishmam ad-dhammah. Penduduk Azerbaijan ketika mengucapkan dhammah itu cenderung ishmam. Di mana ishmam di mana? Manyun ya. Wa katsirun min al-bilad yalbu ala al-ghulati ishmam kasrah.
Ada lagi sebagian negeri ketika mengucapkan kasrah yang ismam itu. Jadi memang perbedaan. Seperti kita orang Aceh, kalau NU itu NU. Nggak bisa NU tuh nggak bisa NU. Al-mas'alah al-13 al-harakat al-thalatha ma'a sukun in kanat i'rabiyah ismat bil-raf'i wal-nasbi wal-jarri al-khafdi wal-jazmi. Harakat yang 3 tadi dan sukun apabila itu menjadi alamat i'rab dinamakan i'rabnya apa namanya? Nasab, jar, rafa, nasab, jar, khafad atau ya atau khafad, jazm. Wa in kan binaiyah al-ism itu isim mabni sumiyat bil fathi wad dhammi wal kasri wal waqfi. Musa, Isa, pokoknya isim mabni lah. Nah, kalau isim i'rab namanya marfu, majrur, mansub, majzum. Kalau mi'rab, mu'rab. Kalau mabni ya ini mabni fathah. Enggak boleh ini mabni rafa, enggak boleh. Ini mabni nasab, enggak boleh. Mabni apa? Mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasrah. Enggak bisa mengatakan ini mabni rafa, mabni jar, mabni nasab. Al-mas'alatul asyrah ذهب قطرب إلى أن الحركات البنائية مثل الإعرابية. Imam Qutrub berpendapat bahwa harakat yang mabni itu, yang untuk kemabnian, yang untuk menunjukkan mabni, itu sama dengan i'rab. Wal baquna khalafu, tapi ulama yang lain berbeda pendapat. Wa hadzal khilaful lafzi, perbedaan cuma perbedaan lafal doang. Fa innal murada min tamathul in kana tamathul fil mahiyah fal hissu yashhad bi anna al-amra kadzalik. Perumpamaan itu kalau memang perumpamaannya itu esensi, maka jelas sekali itu, jelas bisa dilihat, bisa disaksikan kesamaan antara harakat binaiyah, harakat i'rabiyah. Apa sih bedanya sih? Apa bedanya? Darabtu Zaidan dengan darabtu Isa, sama aja kan? Sama-sama. Wa in kana murad husul tamathul fi kaunu sayqul bihasab al-'amal mukhtalifah fal 'aqlu yashhadu annahu laysa kadzalik. Tapi kalau dilihat dari sisi i'rabnya dengan faktor amil yang berbeda-beda, ya jelas beda. Musa dengan Zaidan ya beda, Musa dengan Zaidun ya beda, Musa dengan Zaidin ya beda lafalnya. Al-mas'alatul khamisata asyrah man arada an yatalaffadhu bid-dhammati fa inna budal min dhammi syafatayhi awwalan thumma rafa'ahu thaniyan. Barang siapa yang ingin mengucapkan lafal dhammah harus mengumpulkan 2 bibir pertama kali, kemudian mengangkatnya dhammah itu. Wa man arada talaffudha bil fathati fa la budda min fathil fam bihaitsu tantasibu syafah al-ulya 'inda dzalika al-fathah. Barang siapa yang melafalkan fathah berarti apa? Membuka mulut sampai bibir yang atas itu terbuka, itu fathah. Wa man arada talaffudha bil kasr fa la budda min fathil fam fathan qawiyan wal fathul qawi la bin jirar liha al aswaq wal khifadih. Tapi kalau barang siapa orang mengucapkan lafaz kasrah, maka dia harus membuka mulut dengan pembuka yang kuat. Kemudian pembuka yang kuat itu, kekuatan membuka mulut itu tidak akan terjadi kecuali dengan menarik dagu yang bawah. Min fala jarma yusamma dzalika jarran wa khafdan wa kasran. Maka disebut jar, khafad, rendah kan? Khafad rendah, dan kasran. Li'anna jaro qawi yujibul kasra. Karena menarik sesuatu tarikan yang kuat itu mewajibkan pecah. Wa amal jazm fa wal qat'u. Amal jazm itu putus. Wa amma innahu lima summiya waqfan wa sukun fa illatu dhahirah. Ya kalau jazm ya sukun. Kenapa sukun? Ya jelas dong, berhenti kok. Alamin, berhenti di situ ya, sangat jelas kan. Al-masalatus sadisah minhum man za'ama anna al-fathha wa dhamma kasra wal waqfa asrul ahfal binaiyah. Ada berpendapat ulama bahwa
Fathah, dhamma, kasrah, waqaf itu nama bagi kondisi mabni. Kama annal arba'at tsaniyata sul ahwal i'rabiyah, seperti yang apa tadi? Nama yang 4 itu bagi i'rab. Baru manjal arbal awal asal tilkal ahwal sawkal bina i'rab. Ada yang mengatakan lah sama saja lah. Mabni fathah, mabni ke nasab sama saja. Wajal arba'at tsaniyah asal ahwal i'rabiyah. Ala, ini apa ini? Maftuh, ini apa? Madmum. Enggak usah mansub, usah mafhum. Fatakul arba'al ula binisbati arba'at tsaniyah kal jinsi binisbati lan naw'. Al-mas'alatu as-sabi'ata asyrah anna Sibawayh yusammiha bil majari wa yaqul, harakat itu menurut Imam Sibawayh namanya majari. Wa yaqul hiya thamaniyah wa fihi su'alan. Al-awwal, lima summiyal harakat bil majari? Kenapa harakat dinamakan majari? Di annal harakata nafsa al-jaryu, karena harakat itu pada hakikatnya ya berjalan, mengalir. Wal majra mawdu'ul jaryi, majra itu tempatnya apa? Tempatnya lari. Fal harakatu la takunu majra. Wa jawabuhu anna bayyana anna alladhi yusamma huna bil harakat fa fi nafsi laysa bi harakah. Saya jawab bahwa yang kita namakan harokat itu sebenarnya bukan harokat, tapi harokat itu adalah innama huwa sautun yatalaffadhu bihi ba'da talaffuz bil harfil awal. Harokat itu suara yang terdengar setelah kita mengucapkan huruf. Fal mutakallim lamma intaqal harfi as-samit ila hadzal harfi fa hadzal harful musawwat innama hadal li jariyah nafsihi wa ibtidadi. Seorang berbicara ketika pindah dari huruf yang samit kepada huruf yang huruf lain, maka huruf yang musawwat yang ada suaranya itu terjadi setelah berjalannya apa? Huruf itu sendiri. Fa sabab sahhat tasawwur majra, maka dengan sebab inilah sah-sah saja harakat dinamakan majra. As-su'al tsani, qala Mazini wala Sibawayh fi tasmiyatil harakatil bina'il bil majari. Menurut Imam Mazini, Imam Sibawayh salah ketika mengatakan nama harakat itu majari dalam harakatil binaiyah. Lianna al-jarya innama yakun lamma yujad taratan wa taratan. Karena namanya al-jaryu itu, namanya bergerak atau namanya apa? Mengalir itu, yaitu sesuatu yang ada pada waktu tertentu kemudian tidak ada, namanya jaryu. Wal mabni la yazulu an halih. Tapi kalimat yang mabni tidak akan berubah dari kondisinya. Falam yajuz tasmiyatu bil majari, maka tidak mungkin dinamakan majari. Bahkan wajib ayuqal al-majari arba'ah wal ahwal al-arabiyah. Majari hanya pada i'rab, yang binanya enggak. Wal jawab annal mabniyat qad tahriq 'inda daraj. Kalimat yang pun kadang-kadang bisa mempunyai harakat wala tuharraku 'inda al-waqf. Ketika beruntun bisa berharokat, tapi ketika berhenti ya tidak berharokat. Falam takun tihwal ahwal lazimatan la mutlaqan. Al-mas'alatu tsaminata asyarah al-i'rabu ikhtilafu akhir kalimah bi ikhtilafi al-awamil bi harakatin aw harfin tahqiqan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhirnya kalimat dengan sebab faktor perbedaan masuknya amil. Nah, perbedaannya dengan apa? Perubahannya yaitu dengan harokat atau huruf atau baik itu tahqiq atau takdir, nyata atau disimpan. Amal ikhtilafu fa huwa ibarah an mawsufiyyati akhir tilka kalimah bi harakatin aw sukunin ba'da an kana mawsufan bi ghairiha. Adapun perbedaan tersebut yaitu akhirnya kalimat mempunyai sifat tertentu dengan sebab harokat atau sukun setelah mempunyai sifat yang lain. Ja'a Zaidun, madortu Zaidan berubah. Tadinya Ja'a Zaidun orang datang, sekarang ya menjadi maf'ul bih, itu kan. Wa waktu bi Zaidin. Wala syakka anna tilkal mausufiyyata halatun ma'qulatun la mahsusatun. Perbedaan kondisi tadi dun dan din itu ma'qul bukan mahsus. Falihadzal ma'na qala Abdul Qahir al-Nahwi al-i'rabu halatun ma'qulah la mahsusah. Oleh karena itu menurut Imam Abdul Qahir, i'rab itu kondisi yang makul bukan yang mahsus.
Wamma qalu bi ikhtilafil awamil fa'lam anna al-lafdh alladhi talzamu halatul wahdin abadan wal mabni. Lafal yang selamanya satu kondisi namanya mabni. Wa ammal ladzi yakhtalifu akhiru fa qisman. Adapun yang akhir kalimat itu berubah-ubah ada dua. Ahaduma alla yakunu ma'na qawl al-ahwal mukhtalifa ka qawlika akhadtu al-mala min zaidin fatakunu min sakinah. Ya. Ada kalanya yang berubah-berubah itu, yang akhirnya berubah itu, ada kalanya maknanya memang berubah seperti akhadtul, maknanya tidak berubah, tapi dia lafaznya berubah. Nih, akhadtul mala min zaidin. Terus ya, di lain kesempatan saya mengatakan akhadtul mala minar rajul. Min berubah enggak? Berubah, min zaidin dengan minar rajul. Nah ini makna bunyinya beda, di mana tidak beda. Fatuftahun nun. Ini aja dibahas ya, insyaallah. Tsumma taqul akhadtul mala min ibnik. Nah ini akhadtul mala min ibnik fatakun mahsurah. Fa wal ikhtalafa akhir hadhihi al-kalimah illa an laysa tapi itu bukan i'rab. Perubahan akhir hurufnya min i'rab bukan itu, bukan. Akhadtul mala, saya ngambil uang min zaidin sukun. Kemudian akhadtul mala minar rajul, minal ustaz, minal walad. Nah, itu baca mina. Apa itu i'rab? Bukan. Apa itu i'rab? Bukan. Huruf mabni huruf itu. Huruf mabni sukun. Ada lagi akhadtul mala mini benik. Itu sih perubahan ucapan, gesernya harakat ar-rajul ke nun, gesernya ibi kasrnya i ke nun. Itu bukan i'rab, bukan. Li'anna al-mafhuma min kalimati min la yaqbalu ahwal al-mukhtalif fil ma'na. Karena yang dipahami dari kalimat min tidak merubah makna. Wa amal qismu tsani. Nah, ini kalau yang kedua ini, jadi perubahan akhirnya kalimat ada yang mengandung makna, ada yang tidak mengandung makna. Ada yang mengandung makna nih, wa amal qismu tsani. Wa huwa alladhi yakhtalifu akhirul kalimati 'inda ikhtilafi ahwal ahmaliha fa dzal. Nah, kalau perubahan akhir kalimat itu mengandung makna juga beda-beda, itulah i'rab. Ja'a zaidun, darabtu zaidan, martu bi zaid. Perubahan dun dan din itu i'rab. Karena menunjukkan makna yang beda dengan tadi min enggak berubah, makna tetap. Hanya bacaan bisa berubah. Al-mas'alatu tsatsatsar aqsamul i'rab thalathatun. I'rab itu ada 3. Al-awwal al-i'rabul harakah. I'rab dengan harakah. Wa fi umur thalathah, yaitu terjadi pada tiga hal. Ahadua al-ismul ladzi la yakunu akhir harfan hurufil 'illah. I'rab bil harakah itu terjadi pada isim yang akhir hurufnya bukan huruf ilat. Sawa'un kana awwalu aw wasatu mu'tallan aw lam yakun. Soal huruf awalnya atau huruf tengahnya waw ya alif itu enggak direken, enggak dibahas, enggak dipandang. Yang dipandang itu akhir hurufnya, akhir huruf kalimat. Kalau bukan huruf elat, maka i'rabnya itu dengan harokat. Contoh rojulun, wa'dun. Ini yang awal hurufnya pakai waw huruf elat kan, tapi tetap berubah akhirnya pakai harokat. Saubun di tengah ini, wawnya tengah, saubun, tapi akhirnya ba. Nah, dari wa'dun akhirnya dal. Itu i'rabnya dengan harokat. Wa'dun, wa'dan, wa'din, saubun, sauban, saubin. Rojul juga sama lah, rojul yang tidak ada huruf elatnya. Rojulun, rojulan, rojulin. Wathaniya ayyakuna akhirul kalimati wawan aw ya'an wa yakunu maqalu sakinan. Nah, demikian pula i'rab dengan harokat kalimat yang akhirnya waw atau ya tapi sebelumnya huruf mati, sebelumnya tidak ada harokat juga. Contoh dhobyun, ghazwun. Dhobyun ya tuh akhirnya tuh, tapi sebelumnya mati, tetap harokat tuh. Dhobyun, dhobyan, dhobyin. Ghazwun, ghazwan, ghazwin. Karena huruf sebelumnya wawunya itu sebelumnya sukun. Wa min hadzal bab al-mudgham bi fihima. Ya, termasuk dalam hal ini adalah yang idgham.
kursiyun, kursiyan, kursiyin, aduwun, aduwan, aduwin. Kenapa? Karena idgham itu kan dua huruf yang awalnya mati sebenarnya. Sebenarnya mati itu. Sama dengan dhobyun tadi. Li'anna al-mudgham yakunu sakinan fasukunul ya min kursiyin wal wa min aduwin kasukunil ba min dhabyin wa zay min ghaswin. Maka matinya ya, sukunnya ya dari lafal kursi dan wawu dari adun sama dengan sukunnya ba dari lafal dhobyun dan za dari lafal ghaswun. Jadi kursiyun itu asalnya, aduwun mati ya, hurufnya dua diidgham kan, aduwun kursiyun. Nah karena akhir hurufnya huruf elat wawu dan ya sebelumnya mati, maka pakai harokat i'rabnya sama dengan dhobyun sama dengan ghaswun. Wa thalithuha an takuna harakatul mutaqaddimatu 'ala al-harfil akhir min kalimat kasrah wa hina idzin yakul harful akhir ya'an. Yang ketiga, harokat yang mendahului huruf akhir itu kasrah, kemudian akhirnya ya. Wa idza kana akhirul kalimati an qabla kasrah kana fir raf'i wal jar'i ala suratin wahidatin wa yasukun. Apabila sebelumnya akhir kalimat ya sebelumnya kasrah, maka rafa' dan jarnya sukun. Wa amma fin nasb fa innal ya taharraka bil fathah. Qala ta'ala ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah, ya da'iyallah. Al-qismu tsani min i'rab ma yakun bi harfi. Ada i'rab itu alamat huruf wa huwa min umur thalathah. Ahaduha fil asma'i sittah mudhafah. Isim 6 dan menjadi mudhaf. Wa dzalika contohnya ja'ani abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa hanuhu wa fuhu wa dzumalin. Apa i'rabnya pakai apa? Pakai waw. Alamat i'rabnya pakai waw. Wa ra'aitu abahu wa martu bi abihi. Alamat nasabnya pakai alif, alamat jarnya pakai ya, namanya pakai huruf namanya, bukan pakai harokat. Maka fil bawaqi. Wa tsaniya kila. Lafal kila mudhafan ila mudbar. Di lafal kila ketika dimudhafkan kepada dhamir itu mu'rab, pakai huruf mu'rabnya. Tapi kalau mudhafnya mufrad menjadi mabni. Lafal kila itu. Contohnya ja'ani kilahuma matu bi kilayhima wa ra'aitu kilayhima. Wa thalithu at-tasniyah wal jama'. Begitu pula isim musanna dan isim jama', i'rabnya alamat i'rabnya pakai huruf. Ja'ani musliman pakai alif, wa muslimun waw, ra'aitu muslimain wa muslimain, wa martu bi muslimain wa muslimain, ra'aitu muslimaini wa muslimin wa martu bi muslimaini wa muslimin. Tasniyah dan jama' itu alamat jarnya pakai waw, alamat nasab dan alamat rafa'nya pakai waw, alamat nasab dan jarnya pakai ya. Wal qismu tsalits al-i'rab at-taqdiri. Ada mu'rab tapi takdir. Wa huwa fil kalimatil lati yakunu akhiruha alifan wa tul harakah allati qul fathah. Ada kalimah akhirnya huruf alif sebelumnya fathah, itu mu'rab tapi mu'rab yang muqaddar. Fa'irabu hadhihi al-kalimah fil ahwal thalathah ala suratin wahidah. Maka i'rabnya tetap dalam bentuk yang sama. Hadhi ruha wa ra'aitu ruha wa martu bi ruha. Sama, baik fa'il, maf'ul maupun masukkan ba. Al-mas'alatul 'ashrun aslul i'rabi ay yakuna bil harakah. I'rab itu pada asalnya dari harakah. Lianna dzakarna anna al-asla fil i'rabi ay yaj'al ahwa 'ardul lilafzi dalail 'ala al-ahwal 'ardul li ma'na. Karena saya telah mengatakan bahwa pada asalnya i'rab itu menjadikan kondisi yang baru datang kepada lafal yang menunjukkan perbedaannya makna, bermacam-macamnya makna. Wal 'arid lil harf wal harakah al harf tsani. Dan yang datang aksensia yang datang itu yang tiba-tiba datang bagi huruf itu harakah, bukan huruf yang kedua. Wa masyura allati ja'irabu bil huruf fadzalika litabih ala an yadhur min jinsi tilka al harakat.
Adapun rupa yang di-i'rabnya dengan huruf seperti muslimin tadi, muslimin atau abuha tadi kan pakainya waw. Karena huruf tersebut min jinsi tilkal harakat. Al-masalatul hadiyatu washrun al-ismul mu'rabu wa yuqalu al-mutamakkin lahu naw'an. Isim yang mu'rab yang pula disebut pula isim mutamakkin ada dua. Ahaduma ma yastawfi harakatil i'rab wa tanwin. Ada yang bisa diharokati dan bisa ditanwin. Namanya al-munsharif wal amkan. Isim bisa ditanwini namanya isim apa? Munsharif dan amkan. Yang kedua, ma la yakunu kadzalik bal yuhdafu anhu al-jar wa tanwin wa yuharraku bil fathi fi al-jar illa idza. Yang kedua, yang tidak pakai tanwin, tidak mungkin pakai tanwin dan ketika jar dengan fathah kecuali ketika dimudhafkan atau kemasukan lam ta'rif. Wa yusamma ghairul munsharif. Alas gapane isim mu'rab itu ada dua, ada munsharif ada ghairu munsharif. Wal asbabul mani'atu min as-sarf tis'atun. Sebab faktor yang menghalangi sarf, menghalangi tanwin, menghalangi kasrah itu ada 9. Famata hasla fil ismi ithnan minha aw taqarrara sababun wahid fi imtan sarfi. Maka ketika terdapat dua elat, maka dia akan terhalang dari sarf. Wahya sifat elat tadi al-alamiyah nama, wa ta'nits muannas, al-lazim lafdhu wa ma'nan, wa bazil fi'li al-khas bihi aw al-ghalib alayh, wal wasiyah dan sifat, wal adl dan adl, wal jamu dan jamu alladhi laysa ala zinati wahidah al-jumu, wa tarkib masjid, wal ajma fil alam khassatan nama-nama pada khususnya, wal alif wan nun al-mudhari'atan li alif ta'nits atau alif dan nun yang ditambahkan. Dalam syairnya gimana? Ijma' wazin adilan an-nits bima rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ada orang namanya Ahmad, sudah dua itu, satu dia wazan fi'il atau wazan fi'il, yang kedua dia jadi nama. Ahmar merah, abyad putih. Kalau jadi nama maka munsharif, kalau tidak nakiro ya tetap munsharif. Kalau nakiro, kalau dari nama jadi sifat jadi nama itu baru munsharif. Al-masalah 23 innama sara istima'u tsani min hadhihi al-atman al-sarf li'anna kull wahid minha far'un. Kenapa menjadikan dua faktor dari 9 faktor tadi mencegah sarf? Karena setiap sesuatu yang dari 9 itu mempunyai cabang. Wal fi'lu far'un al-ismi. Fi'il itu cabang dari isim. Fa idza hasala fil ismi sababan min hadhihi 9, ketika pada isim terjadi dua faktor dari salah satu 9 tadi, sara dzalikal ismu syabihan bil fi'l fil far'iyyah. Maka isim tersebut sama dengan fi'il dalam menjadi posisi menjadi cabang. Wa tilkal musyabahat taqtadi ma'an sifat muqaddimat 4. Al-muqaddimatul ula fi bayani anna kulla wahidin min hadhihi 9 far'un, menjelaskan bahwa setiap yang 9 tadi mempunyai cabang. Amma anna al-alamiyya far'un fali anna wad'al ismi li syai'i la yumkinu illa ba'da sayrurati ma'luman. Alamiah misalkan faktor alamiah, faktor nama itu cabang, itu farbun asli. Kenapa? Karena meletakkan isim atau nama bagi suatu tidak mungkin kecuali kalau sudah diketahui. Cabang itu berarti wasyai'u fil asli la yakun ma'luman tsumma yasir ma'luman. Itu aja beri alasan, ya Allah. Nah, sesuatu pada asalnya tidak diketahui kemudian menjadi diketahui, berarti fara itu berarti. Setelah menjadi paham itu fara berarti. Asalnya tidak diketahui. Begitu pula alam. Alam tidak jadi alam belum jadi alam. Wa amma anna tasnits far'un fa bayan taratan bihasabi lafzi aw ukhra bihasabi ma'na. Far'unya menjadi ta'nis menjadi cabang itu karena atau mempunyai cabang itu karena ada kalanya lafaz, ada kalanya makna.
Amma bihasabil lafzi fa li'anna kull lafdh wudi'at li mahiyatin fa innaha taqu 'ala dzakar min tilka al-mahiyah bila ziyadah wa 'ala al-untha bi ziyadati 'alamat ta'nits. Setiap lafal yang diciptakan untuk menunjukkan sesuatu itu kalau zakar, kalau laki-laki tanpa ada alamat apa-apa. Tapi kalau ada alamat baru itu maknanya jadi apa? Asal muasalnya lafal tanpa alamat itu bagi laki-laki. Begitu ada alamat tak menjadi muannas, berarti fara itu. Wa bihasil makna itu lafal. Dari sisi lafal. Wa bihasil makna fa li'anna dzakar aqwal ini gender nih. Karena laki-laki itu lebih mulia, lebih sempurna daripada perempuan. Wal kamil maqsudun bidzat wan naqis maqsudun bil 'arad. Ya. وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو الغالب على فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل. Wazan fi'il itu menjadi far'a dari fi'il, maka disebut wazan fi'il menjadi cabang daripada fi'il. Wal fi'lu far'un lil ismi, fi'il itu cabang dari isim. Wa far'ul far'i far'un, cabangnya cabang ya cabang. Wa amma an al-wasf far'un fil asl far'un mawsuf, sifat elat sifat dikatakan fara' karena sifat itu cabang dari mausuf yang disifati. Wa ma'ana adla far'un fali 'ala al-'udul 'an syai' la huwa masbuqun bi wujud dzalika al-asl far'un 'alaih. Adl juga fara' karena cabang dari aslinya, seperti lafal Umar adl dari Amir gitu ya. Umar dari Amir. Jadi yang asal Amir, Umar cabang. وما الجمع الذي ليس على زنة واحد واحد فرع واحد على زنة واحدة على زنة واحدة فرع فلأن ذا الوزن فرع على وجود الجمع لأنه لا يوجد إلا فيه على زنة واحدة. Yaitu saya terjemah ini maksudnya. Masajid, ya, masajid itu jamannya masjid. Itu huruf musyarif itu. Apa huruf musyarifnya? Menjadi nama atau sifat namanya. Nama dan sifat taljumu. Jamak yang paling paling akhir. Jamaknya jamak. Masajid, marohil itu huruf musyarif itu. Nanti kalau masukkan fi misalkan fi masajidah. Jadi kalau masukkan al, enggak batal fil masajidi kalau ada alnya. Kalau enggak ada alnya fi masajida. Wa ma anna mu'jamah far'un. Nama ajam itu namanya bukan Arab itu fara'. Fali an takallama kullu ta'if fali an takalluma kullu ta'ifatin bil lughatin anfusihim aslun wa bil lughati ghairihim far'un. Alas. Karena bahasa itu yang yang pembicaraannya, perkataannya satu kelompok dengan bahasa sendiri itu asal. Nah, bahasa yang asing itu cabang. Semua kebanyakan nama Nabi itu ajam. Adam, Idris, Nuh bahasa Arab. Adam, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Zakaria, Yahya itu ghairul musyarif semua itu. Ghairul musyarif semua itu. Nuh enggak kalau Nuh. Soleh enggak, Soleh bahasa Arab Soleh ya. Syuaib bahasa Arab juga Syuaib. Soleh Syuaib. Kalau Adam, Idris, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Yunus itu semua ajam itu. Maka ketika kemasukan huruf jar fathah. Enggak boleh ditanwini. Lafal Adam enggak boleh ditanwini, lafal Ibrahim juga enggak boleh. Ishaq, Yakub semua ajam namanya. Nggak boleh tanwin Ishaq, nggak bisa ditanwini. Kalau kemasukan huruf jar fathah. Wa ma'na alif wan nun fi sakron, lafal sakron juga sama itu huruf musyarif. Wa amsalu yufidan al far'iyah fa li anna al alif wan nun zaidan ala jawhir kalimah. Alif dan nun itu menjadi tambahan dari pokoknya kalimat. Wa zaid far'un, yang tambahan itu adalah far'. فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية.
Maka dengan demikian jelas saya terangkan sebab-sebab yang yang tafsiran itu menyebabkan kalimat itu menjadi far', jadi cabang. Al-muqaddimatu tsaniyah fi bayani anna al-fi'la far'un. La, fi'il itu juga cabang. Fi'il itu cabang asal isim. Wa dalil alaihi anna al-fi'l ibarah an lafdh dalil ala muqal masdar fi zam'iyan. Yang asal apa? Masdar. Doroba, nasoro, itu asalnya dorbun dulu, lahir kata pukulan, dorbun, nasrun pertolongan, kemudian doroba, Ahmad telah memukul, yadribu, Ahmad sedang memukul atau akan memukul. Tadi terjadinya kata fi'il, doroba, yadribu, nasoro, yang suruh, apa sajalah, koro ayak ro'u, itu ada masdar dulu, jadi berarti fi'il itu isim dari, fi'il itu cabang dari isim, fawajaba kaunu far'an 'anil masdar. Al-muqaddimatu tsalitsah annahu lamma thabata ma dzakarna thabata anna al-ism al-mawsuf bi amrayn min tilka al-umur tis'ah yakunu mushabihan lil fi'l fil far'iyyah wa mukhalifan lahu fi kulli isman fi dzatihi. Dengan penjelasan yang saya terangkan tadi di atas jelas sekali, maka isim yang kemasukan elat yang 9 tadi berarti menyerupai fi'il, sedang dan berbeda dari fi'il pada zatnya. Wal aslu fil fi'li adamul i'rab, asal fi'il sama sekali tidak i'rab. Fa wajib an yahsul fi mithli hadha al-ism atharan bihasab kulli wahidin min al-i'tibar min i'tibar al-madhkurain. Maka harus terjadi bagi isim seperti ini dua dampak ya, dengan sesuai dengan yang tiba apa? Perhitungan yang sudah saya katakan tadi. Wa tariqu ayyab wa i'rabuha min akthar wujuh wa yamna'u min i'rabiha min ba'd al-wujuh yatawaffar 'ala kulli wahid min i'tibar ma yaliqu bih. Al-mas'alatu 23 إنما ظهر هذا الأثر في منع التنوين والجر لأجل أن التنوين يدل على كمال الاسم. Kenapa isim ghair munsharif itu tidak boleh ditanwini dan dikasrohkan? Karena tanwin itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kalimat isim itu sempurna. Nah, ini ada kalimat isim nggak bisa tanwini, berarti tidak sempurna. فإذا ضعف الاسم حسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل على كمال حاله. Maka apabila ketika isim tersebut terjadi di situ ada far'iyah bukan asli, maka kuranglah sempurnanya. Wamal jar fa'il anna al-fi'l yahsulu fi raf'an nasb. Kenapa enggak boleh dijarkan, kasrohkan? Karena fi'il itu enggak bisa kasroh kecuali rafa dan nasab, hanya rafa dan nasab saja. Wamal jar fa'ul hasil fi, jar tidak mungkin pada fi'il. Falamma saratil asma'u mushabihatan lil fi'li la jarma suliba anha al-jarru alladhi huwa min khawasil asma'. Ketika ada kalimat isim menyerupai fi'il, maka tidak boleh atau ya tertolak jar pada kalimat isim tersebut, karena jar itu keistimewaannya isim, karena isim tersebut menyerupai fi'il. Jadi isim ghair munsharif itu isim menyerupai fi'il lah. Nah, itu kurang sempurna keisimannya, maka tidak boleh tanwini. Al-masalatul 20 hadhil asma'u ba'da an suliba anha al-jar imma an tatruka sakina fi hal al-jar atau tuharrak wa tahriku aula. Isim yang tidak boleh dijar tadi, apa dibiarkan kita sukunkan saja gitu, apa bisa diharokati akhirnya, wa tahriku aula. Tambihan ala annal mani' min hadhihi harakati 'ardiyun la dzatiyun, untuk menunjukkan bahwa yang mencegah harokat jar masuk ke dalam isim ghair munsharif itu eksistensial, tidak substansi, tidak dzati. Thumma nasab awal harakah lianna ra'ayna an-nasb humila 'ala jar fi at-tathniyah wal jam' salim. Kemudian nasab itu awal harokat, karena kita melihat nasab itu ada dalam humila 'ala jar fi at-tathniyah wal jam' salim, sama dengan jar ketika tathniyah dan jama' salim. Falazima huna hamlul jar 'ala nasab tahqiqan lil mu'aradah. Aduh, gini aja dibahas ya Allah.
Al-mas'alatul khamisatu wal 'ishrun ittafaqu ala annahu idza dakhala ala ma la yansarifu al-alif wal lam aw udifa in sarfa ka qawl mardu bil ahmari. Sepakat ulama isim ghair munsharif ketika kemasukan al atau jadi mudhaf menjadi munsharif. Marartu bil ahmari wal masajidi wa umarukum. Saya tadi melihat umarnya kamu. Umarukum, umarnya kamu. Wa umarikum, wa amartu bil umarikum. Marartu, saya lewat bil ahmari, ketemu dengan si ahmar. Karena ada alnya. Wal masajidi, dan saya melihat masjid. Wa umarikum, dan saya tadi ketemu dengan umarnya kamu. Kenapa? Tsumma qila as-sababu fihi anna al-fi'la la tadkhul 'alaihi alif lam. Memang isim ghair munsharif itu isim yang menyerupai fi'il. Akan tapi memang fi'il itu tidak bisa kemasukan alif lam, al-daraba nggak bisa, wal idhofah yang mudhaf nggak bisa. Maka ketika ada isim yang ada kalimah yang bisa kemasukan al, berarti dia telah ada alat tanda kesempurnaan isim yang beda dari fi'il. Fa'inda dukhulihima al-ismu kharaja al-ismu amsyad al-fi'li. Maka ketika al masuk pada lafal ahmar misalkan, maka ahmar itu sudah tidak menyerupai fi'il lagi. Karena sudah ada alnya, fi'il nggak bisa ada al. Qala Abdul Qahir, Imam Abdul Qahir al-Jurjani, hadza dhaif. Itu dhaif ini. Lianna hadhihi al-asma' innama tashabahat al-af'al lima hasala fiha min wasfiyya wa wazn fi'li. Karena isim-isim tadi menyerupai fi'il itu karena terjadi wasfiyah dan terjadi wazan fi'il. Wa dhil ma'ani baqiyatun 'inda dukhul alif lam wal idhafah fiha fa batla qawl minnahu zal musyabbah maknanya isim tersebut setelah kemasukan alif dan lam masih tetap. Maka batalah ia ketika mengatakan zalatil musyabbah, tetap aja seperti fi'il. Wa aidan fa hurufil jar wal fa'il wal maf'uliyah min khawasil asma'. Kemudian jar, fa'iliyah menjadi fa'il, maf'ul menjadi maf'ul, itu keistimewaan isim. Thumma innaha tadkhulu ala asma' ma'na tabqa ghairu munsharifah. Sedangkan isim ghairu munsharif itu juga bisa kemasukan bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul pada ghairu munsharif. Jadi tetap aja isim itu sempurna lah katakan. Wal jawabu al-awwal anna al-idhafa wa lam at-ta'rif min khawasil asma'. Idhofah dan al itu salah satu kekhususan isim. Fa idza hasalata fi hadhil asfaya wa in du'ifat fil ismiyah bisa bikaunnya musyabihatan fi'li illa an qawiyat bisa husul khawas al fiha. Ketika ada kalimat kemasukan al, itu berarti dia sudah kemasukan tanda keistimewaannya isim. Maka walaupun itu masih lemah dalam keisimannya, tapi dengan adanya menyerupai fi'il, tapi kuat dengan adanya tanda-tanda kekhususan isim. Idza 'arafta hadza fa naqul aslul ismiyyah yaqtadi qabul i'rab min kulli wujuh. Isim itu pada asalnya menerima semua i'rab dari berbagai segi. Illa anna al-musyabahata bil fi'li sarat mu'aridul muqtadi. Hanya saja isim ketika menyerupai fi'il itu menjadi bertentangan dengan yang tadi, keharusan tadi. Fa idza sara hadzal mu'arid mu'aridan bi syai'in akhar, dha'fa al-mu'arid. Nah, ketika yang menghalangi terhalang oleh yang lain, maka yang penghalang awal itu lemah. Jadi ahmar menyerupai fi'il, itu mu'arid dari menghalangi dari tanwin. Ketika kemasukan al-ahmari berarti penghalangnya itu terhalang. Penghalangnya terhalang, maka menjadi munsharif. Fa'ad al-muqtadi 'amil 'amalah. Wa amma su'al tsani fajabuhu anna lam at-ta'rif al-idhaf aqwa min fa'il maf'uliyah. Al dan idhafah itu lebih kuat daripada keadaan kedudukan fa'il atau maf'ul. Lianna lam at-ta'rif al-idhafah yudadan tanwin. Karena al ta'rif dan idhafah itu jelas menolak tanwin. والضدان متساويان في القوة فلما كان التنوين دال على كلمة قوة فقد الإضافة وحرف التعريف. Nah, ketika tanwin itu menjadi tanda kuat, menjadi tanda kuatnya dalilnya isim, begitu pula idhofah dan al-ta'rif.
Jadi kalimat itu menjadi kuat keisimannya ketika masukkan al atau menjadi mudhaf. Al-mas'alatul al-mas'alatul masyrun law sammaita rajulan bi ahmar lam tusarifu. Ada orang namanya Ahmar, pasti ghairu musharif itu, ghairu musharif, enggak boleh tanwin dan ketika kemasukan huruf jar pakai fathah. Bil ittifaq lil istima' al alamiyah wazn fi'al. Di situ ada dua faktor. Sebagai nama dipakai nama seseorang dan wazannya bentuknya wazan fi'il. Amma idza ankartahu, ketika nakirah faqala Sibawayh la usarfu, enggak, secara tetap tidak boleh insiraf, tidak boleh sarf. Wa qala Akhfash usarifuhu. Wa alam anna al-jumhur yaquluna fi tahrim madhhab Sibawayh ala ma yuhka an al-Mazni qala qultu al-Akhfash. Para mayoritas ulama mengatakan memperkuat atau menjelaskan mazhabnya Sibawayh tadi dengan apa yang diceritakan Imam Mazini yang mengatakan, saya berkata kepada Akhfash, kaifa qulta ma'rud bi nisbatin arba' fasarafta ma wujudil sifah wazil fi'al. Kapal ma'rud bi nisbatin arba'in atau arba'a, gitu ya. Itu di situ ada sifat dan wazan fi'il. Qala li'an aslahu al-ismiyah, karena asal isim. Faqultu fakadza la tusarrif ahmar ismu rajul idza nakartu li'an aslahu al-wasfiyah. Begitu pula lafal ahmar tidak menjadi munsharif ketika menjadi nama seorang. Nah, ketika dinakirahkan berarti itu asalnya wasfiyah. Qala Mazni falam ya'til Akhfash bi mu'min. Imam Akhfash tidak bisa menjawab dengan baik itu. Waqul, saya berkata, kalam Razi dhaif. Saya Razi mengatakan pendapatnya masih tetap dhaif. Lanna as-sarfa thabata ala wifqi al-asli fi qawlin marad bi nisbatin arba'a. Karena sarf di situ tetap pada asalnya arba'in gitu ya. Lanahu yakfi 'audu syai' ila hukm al-asli adna sabab. Mengembalikan suatu pada hukum asal itulah sebab yang paling gampang. Bi khilafil ma'na sarfi. Kalau mau jadikan ghairu musharif sebabnya jauh. Fa inna wala khilafil asli fala yakfi fi illa sabab qawi. Ketika jadikan ghairu musharif berarti menyimpang dari asalnya, maka harus ada sebab yang kuat. Waqul ad-dalilu ala sihhati madhhab Sibawayh, dalil memperkuat kebenaran madhhab Sibawayh, annahu hasla fi wajh al-fi'l wal wasfi' ala sirri fa wajaba qawlu ghairu musharif. Ahmar tadi terdapat wazan fi'il dan wasifat, maka ghairu musharif. Amma al-muqaddimatul ula fa inna ma ta'timu dakhil thalath asya'. Al-awwal thubut wazn fi'li wa dhahir. Ada tiga hal di sini, yaitu dia wazannya fi'il ahmar jelas, wa tsani al-asfiyah dari sifat merah. Wa dalilu alai anna al-alama idza nukira sarfa ma'na syai' la yusamma bidzalika ism. Ya, alam itu ketika menjadi nakirah maka tidak menjadi nama orang lagi, tapi menjadi nama maknanya. Ahmar, katakan ada orang namanya Ahmar, ya maknanya Ahmar ya orang itu maknanya. Ketika tidak menjadi nama, Ahmar mana merah. Ya walaupun Ahmar juga maknanya merah tetap, tapi kan kata jadi nama orang, ya ini Ahmar, ini Ahmad, ini Ahmad ini. Tapi ketika Ahmad itu tidak menjadi nama, Ahmadnya maknanya orang yang paling terpuji, siapa saja, bukan orang itu, bukan. Itu namanya aslinya seperti itu. Fa idza qila rubba Zaidin ra'aituhu kana ma'nahu rubba shakhsin musamma bismi Zaid ra'aituhu wa ma'lum anna kauna syai' sama bidzalika sifatun la dzat. Ini contohnya nih. Saat ada orang berkata rubba Zaidin, banyak Zaid saya ketemu. Saya ketemu orang namanya, saya jumpa dengan orang banyak namanya Zaid. Itu Zaid itu kan nama bagi orang yang banyak. Bukan Zaid itu menjadi sifat, bukan. Dia menjadi sifat atau menjadi nama itu.
Watsalits, anna al-wasfiyah asliyah. Kedudukan dia menjadi sifat itu asal. Wa dalla alaihi anna lafdzul ahmar hina kana wasfan ma'nahu al-i'tisaf bil humrah. Lafal ahmar ketika menjadi sifat, maknanya ya sifat merah. Fa idza ju'ila 'alaman thumma nukira kana ma'nahu kaunu musamma bi hadzal ism. Ketika menjadi alam ya namanya ya seperti tadi saya terangkan tadi, ahmar maknanya orang ini ahmar namanya nih. Itu. Wa kaunu kadzal sifat idhafiyah 'atulahu. Fal mafhuman ishtaraka fi kauni kulli wahid minhuma sifah illa anna al-awwal yufidu sifatan haqiqiyyah wa tsani yufidu sifatan idhafiyah. Wal qadru musyarraf bainahuma kaunu sifat. Ahmar yang merah itu sifat umum. Ketika ada orang namanya Ahmad, ya tetap maknanya yang merah, enggak tetap punya makna yang merah, tapi jadi nama orang. Maka ketika yang awal tadi sifat hakiki, ketika yang kedua namanya sifat idhofi. Sa'id, maknanya yang bahagia. Ya siapa saja. Sa'id, orang bahagia. Ketika menjadi nama orang, ini orang nama Sa'id nih. Itu tetap maknanya bahagia, tetap maknanya yang bahagia. Tapi menunjukkan orang itu. Nah itu artinya apa? Di sini sifat idhofiyah. Kalau tadi ketika masih awal sifat hakikiyah. Fathabata bima dzakarna annahu hasra fi wazn fi'l wal lafz asliyah fa wajaba kaunu ghairu munsharif. Itu ghairu munsharif. Al-Fatihah.